Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ines Junsdaina Ritiula dengan NIM 2024-48032, kelas A. Topik yang akan saya bahas dalam video ini yaitu teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Secara umum, teori belajar kognitif merupakan suatu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pada pemrosesan informasi, bagaimana individu mengorganisasi, mengingat, dan memanipulasi informasi yang mereka pelajari. Teori ini tidak hanya berfokus pada respon yang tampak, tetapi juga pada struktur mental dan proses internal yang terjadi saat individu belajar. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang memproses informasi, mulai dari penerimaan informasi, penyimpanan dalam memori, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar melibatkan perubahan dalam struktur mental yang ada di dalam otak yang memungkinkan individu untuk memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Para ahli yang berkontribusi besar pada teori belajar kognitif diantaranya adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Mereka menekankan pentingnya struktur kognitif dan interaksi sosial dalam perkembangan kognisi. Kita masuk dalam tahap-tahap teori belajar kognitif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, mengembangkan teori perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Mereka mulai mengenali objek dan mengembangkan pemahaman tentang konsep permanensi objek. Objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Pada usia ini, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk memahami dunia di sekitarnya. Namun, mereka masih kesulitan dengan konsep logika dan egosentrisme. Egosentrisme atau kesulitan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis mengenai objek nyata, namun masih kesulitan dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Mereka dapat memecahkan masalah dengan cara yang lebih sistematis dan rasional. Tahap-tahap teori belajar kognitif menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Menurutnya, anak belajar dengan lebih baik ketika mereka terlibat dalam aktivitas bersama orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Konsep utama dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu rentang antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Tahap-tahap teori belajar menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner mengembangkan konsep pembelajaran melalui penemuan, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif menemukan konsep-konsep baru. Bruner menekankan pentingnya struktur kognitif yang mendasari proses belajar dan berpendapat bahwa belajar yang paling efektif terjadi ketika siswa diberi kesempatan untuk memahami materi dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya menghafal fakta. Bruner mengidentifikasi 3 cara utama dalam belajar. Yang pertama, enaktif atau tindakan, pembelajaran melalui pengalaman langsung atau tindakan. Yang kedua, ikonik atau visual, pembelajaran melalui gambaran mental atau representasi visual.
Yang ketiga, simbolik atau abstrak. Pembelajaran melalui penggunaan simbol dan bahasa. Penerapan dalam pembelajaran, misalnya dalam pelajaran sains, siswa bisa melakukan eksperimen atau inaktif, melihat diagram atau model dalam hal ini ikonik, dan kemudian mengformulasikan hukum-hukum fisik atau teori atau simbolik. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran menurut Jane Piaget. Guru dapat mengidentifikasi tahap perkembangan siswa dengan tingkat kognitif mereka, misalnya menggunakan alat peraga konkret dalam mengajarkan konsep matematika untuk siswa yang berada pada tahap operasional konkret. Yang kedua yaitu pemanfaatan ZPD atau zona perkembangan proksimal dalam kolaborasi. Seorang guru dapat membantu siswa bekerja dalam kelompok, di mana siswa yang lebih mahir membantu teman sekelasnya yang kurang mahir sesuai dengan zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif dan penemuan. Di kelas matematika atau sains, guru dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah, di mana siswa bekerja untuk menemukan solusi mereka sendiri dengan memanipulasi alat atau bahan eksperimen sesuai dengan prinsip dari Brunner. Kesimpulan yang saya ambil dari topik teori belajar kognitif adalah teori belajar kognitif menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami bagaimana siswa merespon dan mengorganisasi informasi. Teori ini mengajarkan bahwa pembelajaran bukan hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi itu diproses dan digunakan dalam konteks yang lebih luas. Sekian video penjelasan singkat yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan teori belajar kognitif serta penerapannya dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Dadah!